maupun ada yang non kontrak. Jadi langsung Oh, jadi karyawan. ada kesulitan hambatan nggak, terutama yang biasanya yang dari non pengalaman atau yang pengalaman ketika Eh, menempatkan atau merekrutmennya? Iya, baik Ibu. Mungkin untuk kesulitan. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Perkenalkan saya Seviani Hernanda. Saya di sini akan melaporkan laporan hasil dari KKI saya selama 45 hari kerja di PT Kuti Karunia. Boleh selanjutnya Ibu? Baik, jadi PT Kuti Karunia ini merupakan pabrik garmen maupun soft toys yang didirikan di Korea Selatan lalu berpindah ke Purwakarta, Indonesia pada tahun 1990 dan PT Kuti ini dijalankan oleh kurang lebihnya 2.300 karyawan. Nah, untuk mengambil bahan-bahan pembuatan soft toy maupun garmen, PT Kuti mengambil bahan dari Cina, Korea Selatan, dan juga Indonesia. Karena PT Kuti ini memproduksi garmen maupun soft toys untuk diperjualbelikan di IKEA, jadi PT Kuti ini mengikuti audit kualitas dari IKEA Away. Lalu 95% dari karyawan PT Kuti ini diambil di sekitaran lingkungan PT Kuti Karunia atau yang disebut dengan family working. Boleh slide. Nah ya. Selama 45 hari kerja di PT Kuti Karunia ini, saya bertugas di Departemen Human Resource Development yang terkait dengan penerimaan karyawan baru, seperti penerimaan dokumen, pengecekan dokumen calon karyawan baru, lalu juga pengawasan calon karyawan baru. Kontribusi dan pengalaman yang saya dapatkan di PT Kuti Karunia, untuk kontribusinya itu saya membantu penerimaan calon karyawan dengan menerima surat lamaran, lalu pengecekan lamarannya, sampai mendampingi staf untuk tes psikotes calon karyawan baru. Pengalaman yang saya dapat di PT Kuti Karunia yaitu mengetahui alur penerimaan calon karyawan baru, khususnya yang ada di PT Kuti Karunia, lalu menjadi wadah bagi saya dalam mengembangkan praktik di bidang Human Resource Development, khususnya di penerimaan calon karyawan baru. Lalu yang terakhir itu mengetahui peran pentingnya HRD ini dalam sebuah organisasi sebagai bentuk tanggung jawab atas perencanaan, perorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang terakhir yaitu ada beberapa kelengkapan dokumen. Yang pertama yaitu ada penerimaan dan pemeriksaan calon karyawan PT Kulti Karunia. Lalu yang kedua yaitu ada pembekalan dan pemberian informasi bagaimana cara menjahit soft toys maupun garmen yang ada di PT Kulti Karunia. Lalu yang ketiga yaitu contoh soft toys yang biasanya ada di IKEA. Jika ibu, bapak, dan teman-teman lihat, ini adalah ada boneka gajah dan boneka-boneka lainnya yang kita produksi dan diperjualbelikan di IKEA. Lalu yang keempat yaitu ada monitoring bersama Ibu Rike yang seharusnya bersama almarhum Bapak Panji. Lalu yang terakhir yaitu ada sosial media saya di Instagram dengan username kki_pt.kuti. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada saran atau tambahan, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Sepiani. Untuk itu kami persilakan kepada Bu Lia, ada nggak? Ada, Pak. Oh, ada. Silakan Bu Lia. Mau nggak ada tadi mau Andalan, dengerin aja Iya, gitu. silakan jadi Bu. andalan ya, Mas. Hmm, Aduh. Pak Emran sambil utak-utakan. Ya, siapa nih Septiani ya? Iya, Penyalur khusus di IKEA ya, ini atau distributor IKEA. kita distributor IKEA, Bu, untuk beberapa soft toys dan garmen. Oh, hanya soft toys. Oh, garmennya juga peralatan. Garmennya untuk kayak seperti karpet bulu yang kayak gitu, Ibu. Oh, kayak gitu. Itu pasti ada SOP-nya ya. Dari mulai quality control kan berkaitan dengan HRD. Berarti kamu rekrutmen HRD-nya harus sesuai dengan kemampuan dia bagaimana?
Jadi kita tuh ada dua kualifikasi, Bu. Jadi ada untuk yang non pengalaman dan juga untuk yang pengalaman. Seperti itu. Jadi untuk kualifikasi di yang non pengalaman, kita ada batas umurnya sampai di umur 25 tahun. Lalu untuk yang di pengalaman, kita ada batas umurnya sampai umur 35 tahun. Itu allowance atau salarinya berbeda, payroll-nya berbeda, yang pengalaman dan yang pemohon pengalaman. Kebetulan berbeda Ibu karena yang non pengalaman itu Ya, ada yang dikontrak dan juga ada enggak dikontrak semua dan untuk yang pengalaman itu kita ada yang kontrak maupun ada yang non kontrak. Jadi langsung jadi karyawan. ada kesulitan hambatan nggak, terutama yang biasanya yang dari non pengalaman atau yang pengalaman ketika menempatkan atau merekrutmennya? Iya, baik Ibu. Mungkin untuk kesulitannya lebih di dari syarat-syaratnya sih ya Bu. Jadi terkadang untuk yang non pengalaman kan karena mereka sebelumnya mungkin belum pernah terjun langsung di dunia pabrik ini. Jadi untuk syarat-syaratnya terkadang kurang memenuhi seperti itu. Oke, kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak juga. Terima kasih Bu Lia. Selanjutnya kepada Bu Rike. Silakan Bu Rike. Bu Rike sehari ini jadi bintangnya nih. Rasa seueur karena emang saya ada tambahan dari Pak Panji juga izin, jadi bukan saya terlalu banyak, saya juga sering ngopi kalau dibilang. Ya seribu sorangan kalau yang dibilang punten Iya. Bapak Ibu. Seviani, tadi kan kalau emang dibilang berarti Seviani di HRD ya, Iya. di HRD ya. Iya, betul Ibu. Oke, berarti mata kuliah yang diampunya berarti manajemen SDM. Boleh diceritakan bagaimana proses rekrutmen di sana? Terima kasih. Oke, baik Ibu. Yang pertama, proses rekrutmen yang kita jalankan itu untuk para calon karyawan dikirimkan lamarannya melewat daring ya Bu, dari email dulu. Nah, nanti kita di situ kan ada kontaknya. Nah, kita menyaring dulu mana yang sesuai kualifikasi, lalu kita hubungin dan calon karyawannya datang ke pabriknya seperti itu Bu, membawa lamaran fisik. Nah, setelah itu nanti kita adakan tes psikotes dan juga wawancara. Untuk hari selanjutnya, kan kita merekap siapa nih Bu yang cocok untuk menjadi calon karyawan baru. Nah, kita hubungin kembali, lalu setelah itu kita mengadakan pelatihan Bu untuk calon karyawan baru ini gitu. Jadi kita kasih lihat bagaimana untuk menjahit bagian-bagian soft toys-nya seperti itu. Maaf Ibu, masih ke mute. Berarti Seviani ikut dalam proses rekrutmen tersebut berarti ya? Enggak? Atau di Untuk luar? bagaimana Ibu? Ikut proses dalam rekrutmen karyawan tersebut atau emang di luar dari situ posisinya? Eh, Ikut di proses rekrutmen ya Bu. Jadi dari perekapan lamaran sampai nanti hasil akhir karyawan itu diterima di PT Kuti. Senang ya berarti ya? Alhamdulillah bisa kenal banyak orang Bu. Oke. Berarti mata kuliahnya kepake juga mungkin ya? MSDM. Iya, kepake banget Bu. Udah, Pak Emran mah enggak? Sudah cukup.